Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-214, Minggu 11 Agustus 2024. Kita edisinya podcast ya. Dan podcast kali ini kita kedatangan anak muda, seorang personal trainer dari Okami Fitness ya. Dia adalah siapa, Dik? Rahmat Firdaus. Panggil aja Coach Mamat biasanya. Coach Mamat Coach ya. Mamat. Makasih ya Mat ya udah hadir di studio Lensa SN ya. Sama. Aku yang makasih Kak. Walaupun hari libur ya. Iya. Ini mengganggu liburannya ini kayaknya. Enggak ya. Dan Coach Mamat tahun 2023 itu dinobatkan sebagai apa oleh Okami? Best PT of the Year. Oke. Sebelum kita bicara tentang Best of PT of the Year, kita ngobrol dulu seputar dunia gym ya. Kepada Coach Mamat. Sebenarnya sudah berapa lama sebelum jadi PT itu nge-gym, Dek? Sebelum jadi personal trainer itu baru kenal dunia gym itu tuh yang benar-benar intens itu 2020 awal. 2020 awal, berarti dalam kisaran 4 tahun ya? 4 tahun, hampir 4 tahun. Kalau menjadi seorang personal trainer udah berapa lama, Dek? Dari 2021 itu waktu awalnya itu aku di Celebrity Fitness Palembang Icon. Oke, dan kemudian berhijrah ya ke Okami Fitness ya. Okami Fitness. Nah, kemudian ini jarang anak muda seperti Mamat itu memutuskan seorang personal trainer itu menjadi profesi ya. Jadi profesi sekarang. Jadi profesi ya. Dan keseharian itu bergelut dengan banyak klien ya. Apa yang mendasari Mamat? Oh, ini PT ini kayaknya dunia saya ya. Dan dunia profesi yang bisa aku ambil untuk hidup. Sejak kapan itu, Dek, memutuskan itu? Waktu sebelumnya itu tuh waktu masih 2020 ada ibunya temen kan. Ya. Dulu tuh emang bener-bener beban berat badannya tuh emang bener-bener berlebih, bisa lebih bilang kayak gitu kan. Jadi kayak ngebantuin dia kayak selama 3 bulan itu tuh bisa turun hampir 12 kilo. Nah dari situ yang kayak this is my work kayak gitu kan. Jadi gitu, jadi kayak terus juga mentor tuh juga bilang kayak kayaknya lu kalau misalnya mau jadi personal trainer, jadi PT kayaknya bisa ada bilang katanya. Karena bisa memotivasi orang ya. Alhamdulillah. Dan orang bisa nurut ya sama mama. Kemudian ya tentu ada banyak tantangan mungkin ya. Tantangan ini gini maksud kakak ya. Oh ini kayaknya ragu atau gimana sebelum memutuskan PT menjadi seorang profesi. Ada kendala seperti itu waktu itu, Dit? Kendalanya tuh sih lebih ke kayak kayak cocok-cocokan waktu. Kalau waktu awal-awal waktu ya. Cocokkan waktu dari waktu kita sama waktu klien dulu waktu itu. Oh gitu, itu kan kendala. Kemudian support orang tua gimana ketika seorang Mamat memutuskan untuk menjadi seorang PT? Kalau misalnya dulu kan waktu ini kan kebetulan kan Kak S1 kan teknik sipil kan. Teknik sipil. Teknik sipil. Jadi ini sekarang nyebrang ya. Ke dunia personal trainer tuh kan Kak agak berbanding terbalik kayak gitu kan. Jadi support orang tua tuh pengennya dulu kayak kerja kantor, BUMN atau kayak gitulah pokoknya kan. Masuk jam 7 pulang jam 4. Iya, kayak gitu kan. Jadi tapi sekarang kayak alhamdulillah yang kayak ngelihat kayak bener-bener ditekunin sama aku, terus juga kayak alhamdulillah berhasil nolong banyak orang kayak gitu kan. Jadi sekarang support. Oke. Kemudian menghadapi banyak klien ya, tentu ada masing-masing ada beda-beda ya. Tantangan yang terberat selama menjalani dunia PT menghadapi klien itu gimana, Dek? Tantangan paling berat kayaknya kalau menurut aku yang paling berat itu tuh ada beberapa lah ya yang kayak berapa kali nemuin tuh yang klien yang bandel. Apa misalnya bandel? Bandel tanda kutip ini bandel dalam tanda kutip tuh kayak dia yang jaga makannya yang benar-benar susah, kayak latihan kayak jangankan aku tuh kan kalau misalnya ngajarin orang tuh kayak setiap gerakan tuh kan 4 set. Jangan kan nambah set, nambah 1 kilo aja beban, udah ngecek kemana-mana, ribet pokoknya. Oh gitu ya, dan makannya juga nggak bisa diatur mungkin. Nggak bisa diatur, susah. Jadi untuk klien seperti itu gimana seorang Rahmat mengatasinya? Kalau aku sih yang kayak begitu tuh harus bener-bener dikasih efek jerak. Jadi kalau misalnya kayak dia latihan, setiap latihan tuh harus superset, jadi langsung 2 gerakan sekaligus kayak begitu. Dengan tempo istirahat yang bener-bener harus aku persingkat kayak gitu. Jadi gitu. Benar-benar jadi pelajaran juga lah buat dia kayak gitu. Oke, itu respon orang itu gimana nih? Penasaran ya, Kak? Kecapean.
Tapi setelah itu mereka bisa merasakan ya? Bisa. Oke. Terutama kalau misalnya yang dari awal-awal mereka udah ada progres, biasanya ke depannya mereka yang lebih semangat. Yang biasanya latihannya seminggu 3 kali, bisa mereka yang minta 4 sampai 5 kali seminggu. Oke. Iya. Tentu ada menemukan klien yang paling menyenangkan ya. Iya. Yang menyenangkan itu dalam arti kata, oh ternyata klien saya berhasil Iya, benar. menuju body goal ya. Iya, jadi suatu kebanggaan juga kan kalau misalnya sebagai personal trainer kayak klien kita tuh bisa achieve goals-nya mereka kayak gitu. Boleh disebut nama silakan? Contohnya aja tuh kayak sepupunya Ko Karim. Oh gitu. Yang ini si Cynthia kayak begitu pertama. Terus juga ada Aso Hasan, dia juga itu yang bener-bener yang dari yang 100 kilo lebih berapa itu terakhir waktu nge-gym itu tuh dia ke 79 hampir 80 kilo. Itu ya, yang klien-klien yang apa namanya membuat Rahmat bahagia ya, Iya, benar. sebagai seorang PT ya. Dan yang kalau tidak membuat bahagia tanpa disebutkan namanya yang tadi yang bandel ya. Bandel, nggak usah disebut lah. Dan sekarang Rahmat boleh bagi tips kenapa menjadi apa namanya best of the year ya? Bagi tips di sini boleh silakan di antaranya. Mungkin bukan bukan cuma untuk personal trainer yang ada di Okami, tapi untuk semua rekan-rekan personal trainer di luar. Kalau misalnya itu tuh tipsnya tuh kita harus benar-benar menjadi pendengar yang baik. Pertama. Kedua, kalau misalnya mereka kan background orang itu kan beda-beda Kak ya, klien kan. Jadi kayak dengan berbagai masalah mereka yang datang ke gym kan yang dibawa kan. Jadi kita tuh benar-benar harus membangun mood mereka dulu supaya dia tuh benar-benar pas gym tuh benar-benar ngelupain masalah mereka kayak gitu. Lupain masalah dulu. Jadi pas datang ke tempat gym itu memang fokus untuk tujuan mereka ya. Benar. Oke ya, seru ngobrol dengan Coach Rahmat ya. Ya. Nah, Coach Rahmat saya tertarik ini ya. Tadi ada menemukan berbagai pola klien ya. Nah, gimana kalau ketemu klien yang katakanlah gendut ya atau obesitas? Obesitas, disebutnya obes ya. Obes. Tapi dia kepengen ramping atau menjadi slim ya. Ini apa saran dari Rahmat? Silakan. Pertama, kalau misalnya emang dari kalian-kalian yang berat badannya berlebih dari ideal, terutama kita tuh harus ngebiasain dari pola makan sama pola latihan. Biasanya untuk seminggu awal kalau aku kayak seminggu 2 minggu awal itu tuh aku perkenalin ke mereka bagaimana cara pakai alat dengan berbagai variasi latihan kayak gitu kan. Baru kalau misalnya udah intens dengan gerakan mereka tuh udah benar juga, baru kita atur pola makan kayak begitu. Jadi kayak latihannya tuh kalau buat yang benar-benar yang obes ya Kak ya, misalnya kayak ada pernah klien aku tuh yang 114 kilo, dia tuh bisa turun hampir 40 kilo dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan? Dalam 3 bulan. Sebulan itu dia tuh pernah 11 kilo, hampir 12 kilo. Itu pola makannya gimana dia? Pola makannya tuh yang kayak bener-bener, nah ini sekalian sharing juga Kak ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Orang-orang tuh biasanya tuh mikirnya kalau misalnya mau diet tuh bener-bener harus makan sehari sekali. Atau mereka tuh yang kayak bener-bener nggak makan nasi. Nah itu yang salah. Jadi sekalian mau ngebenerin juga, nasi itu bukan musuh kita. Jadi kayak kalau misalnya mau makan itu nggak apa-apa, tapi istilah tuh porsi, ingat. Jadi Jangan kita tuh mengurangi, bukan menghilangkan. Jadi istilah tuh kayak porsi nasinya tuh yang benar-benar harus kita atur. Terus juga yang kayak makanan berlemak, bersantan kayak gitu, yang lemak-lemak jahat lah kayak gitu, yang benar-benar. Mungkin kata orang Palembang tuh kalau biasanya 4 centong cukup 1 centong. Nah, tapi ritme makannya tetap makan pagi, makan siang dan makan malam ya. Makan malam. Paling ditambah dibanyakin serat tuh butuh banget kita. Kalau ada orang yang mengurangi karbohidrat, makan nasi tapi diganti dengan buah gimana? Bagus, tapi sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak ini kan. Kalau misalnya kayak dalam sehari itu harus makan buah terus kayak itu kan nggak bagus juga kan. Jadi istilah tuh kita butuh karbo harian, kita butuh gula juga, kita butuh juga garam kayak begitu kan. Jadi istilah tuh memang butuh, tapi ada batasannya, ada limit harian kayak gitu. Pesi Rahmat, ini ada orang yang sama sekali menyetop makan gula. Karena ini obrolan sehari-hari ya. Gimana saran Rahmat sendiri? Gula untuk tubuh sendiri. Kalau misalnya untuk teman-teman kayak gini ya, kalau misalnya aku tuh
nggak nakarin mereka kayak nggak nakarin mereka tuh harus sehari tuh makan kayak begini nih nggak. Kayak ngerasa aja kayak begini. Kalau misalnya seandainya klien aku tuh dia makan pagi, misalnya dia tuh udah banyak kayak udah ngopi kopi secangkir yang pakai gula yang normal. Nah kalau misalnya udah kayak begitu, ya udah untuk hari itu tuh itu aja. Jadi untuk siang sama malamnya tuh udah dikurangin. Kalau bisa jangan banyak-banyak minum air putih kayak begitu. Minum air putih. Jadi dari situ tuh udah cukup lah untuk hariannya dia. Kemudian cara mengontrol pola makan klien ya. Misalnya pada saat ketemu Rahmat dia iya aja ya. Nggak tahu di luar kan ya. Di luar atau setelah pulang dari lokasi fitness dia jajan ke mana ya dengan yang makanan yang berlemak atau gimana. Ini pernah Rahmat menemukan klien seperti ini dan bagaimana saran terbaik dari Rahmat? Silakan. Nah, sekalian sharing juga buat personal trainer yang lain Kak ya. Kalau pengalaman aku, kalau misalnya kita tuh dengan orang, kalau misalnya kita tuh terlalu keras. Hari ini nih kita harus makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau misalnya untuk orang yang baru pertama kali diet, kita langsung suruh dia, stop, nggak boleh makan ini kayak gini, pasti dia lari. Paling bertahan seminggu 2 minggu kayak begitu. Jadi gimana pendekatannya itu benar-benar harus awal. Untuk seminggu awal biarin dulu ya. Diskusi biarin. Kalau misalnya dia kayak pola makan dia biasa dulu nggak apa-apa. Tapi dari pelan-pelan kita deketin kayak ini udah makan pagi udah. Siang porsinya kayak gimana? Tolong siang ini dikurangin porsinya. Malam dikurangin. Bisa nggak kalau misalnya kita makan karbonya dikit aja, kenyangin di lauk. Lauknya juga kayak kalau misalnya itu yang banyak protein, bisa di tempe, bisa di tahu, telur, dada ayam kayak begitu. Jadi kenyangnya tuh kenyang di bener-bener di lauk bukan di ini. Oke, pernah menemukan nggak klien yang konsultasinya berlebihan misalnya, Mat aku pengennya makan gini ya. Pernah nggak menemukan klien seperti itu deh? Rata-rata semua klien aku kayak begitu Pak. Oh jadi kayak kalau misalnya mau makan tuh pasti laporan, Mat boleh nggak makan ini, Mat boleh nggak makan ini. Terus dia bilang ya makan sehat kok, makan sehat. Dia bilang aku ngurangin nasi, tapi ternyata makan pempek, makan model. Kayak kan sama aja jatuhnya kan kayak begitu kan. Mungkin harus dipoto ya. Iya, jadi kayak mereka tuh kayak laporan kayak ngasih tahu ini loh yang aku makan kayak begitu. Kalau misalnya makanannya yang benar-benar sehat, yang benar-benar yang ya bagus lah ibaratnya itu makanan bersih kayak begitu, kita patut apresiasi, kita kasih reward juga untuk mereka. Kayak kalau misalnya klien-klien aku kasih seminggu sekali tuh ada waktunya mereka buat cheat day. Jadi jangan sampai mereka tuh stres lah dengan olahraga terus kayak gitu kan. Itu pola diet ya? Pola diet dari seorang Rahmat. Kalau ada orang pengen saran untuk bulking atau menggemukkan badan gimana, Mat? Kalau misalnya pengen bulking tuh gini ya Kak, kalau misalnya untuk bulking sebenarnya makan banyak juga nggak masalah. Makan banyak nggak masalah, tapi harus ada yang dikorbankan. Kalau misalnya kita ingin menambah tenaga, otomatis kan butuh makan banyak kan? Ya pasti otomatis kalau misalnya makan banyak perut pasti ngebuncit. Dengan catatan istilah tuh badan kita bisa lebih gede lagi kan kayak gitu kan. Tapi dengan perut yang kayak begitu. Jadi istilah tuh untuk bulking maupun cutting itu tuh benar-benar harus ada waktunya kayak gitu. Gitu. Jangan terlalu berlebihan. Ada timingnya ya? Ada timingnya. Kayak kalau jadi misalnya dalam arti kata nanti terlalu mau bulking malah perutnya jadi besar ya? Iya benar. Jadi kayak benar-benar harus diperhatiin juga yang dimakan tuh apa kayak gitu kan. Dan itu ada takarannya juga ya? Ada takaran. Berapa gram dan sebagainya. Iya. Dan untuk konsultasi dengan Rahmat silakan hubungi Rahmat ya. Ya bisa. Oke, lanjut podcast bersama Rahmat Firdaus kita ya. Dan Rahmat Firdaus ini adalah salah satu VT idola ya sebutnya. Iya. boleh. Amin. Di OKV Fitness ya. Dan Kak Agus kesehariannya lihat ya, begitu seriusnya Rahmat mengajari namanya ya. Melatih coaching ya. Klien-kliennya ya. Dan klien-kliennya ternyata banyak cewek ya. Rata-rata cewek. Oke ya, kita ngobrol seputar dunia VT lagi dengan Rahmat ya. Rahmat adalah tergabung dalam AFKI. Boleh dijelaskan itu AFKI, Dek? Silakan. Iya, AFKI itu dari asosiasi. Ini Kak, kita Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Oke, apa aja kegiatannya silakan, Dek. Jadi AFKI itu tuh di sana tuh kita kayak sebenarnya kayak gini, Kak. Orang biasa pun kalau misalnya mau jadi personal trainer bisa. Jadi itu di sinilah di AFKI ini jadi rumah bagi orang yang pengen belajar gimana cara buat jadi PT kayak PT gitu. Ya? Di mana tempat ketemunya dia? Kalau kemarin kebetulan kami 2023 aku kemarin tuh sama si Akmal sama si Cemaria juga ada di Tenfik Demang. Jadi dia tuh kayak
di luar kota bisa kayak begitu Kak. Jadi setelah tuh tempatnya tuh berpindah-pindah untuk yang untuk apa aja kegiatan Rahmat di sana? Silakan. Kegiatannya tuh di sana tuh kayak gimana cara kita menghadapi klien yang kayak aku bilang tadi itu kan dengan background mereka yang berbeda-beda, kayak gimana kita cara ininya tuh juga terus pendekatan mereka, gimana kasih program latihan yang benar untuk mereka, gimana juga kita mengetahui latihan ini untuk otot ini, latihan ini untuk otot ini, banyak lagi lah pokoknya untuk ini. Banyak lagi ya. Dan anggotanya ada berapa di Sumsel ya? Atau di Palembang ya? Banyak sih Kak, kalau misalnya itu tuh nggak ini, jadi dia tuh hampir setiap tahun tuh mungkin ada 2 sampai 3 kali untuk pembukaan kayak begitu. Pembukaan. Ya, untuk info juga latihan. untuk penonton SSN, siapa tahu ada yang berminat ya. Jadi bisa bergabung di AFKI kalau bercita-cita menjadi seorang personal trainer ya. Seperti Rahmat Firdaus ya. Menjadi idola juga nanti ya. Ya, amin. Kemudian apa cita-cita lain dari Rahmat Firdaus seputar dunia personal trainer? Silakan deh. Cita-cita lain. Kalau misalnya kayak goalsnya aku kayak pribadi ya. Nggak apa-apa. Kalau goalsnya aku pribadi tuh, impian aku tuh aku pengen punya gym sendiri Kak. Oke, amin ya. Dimana gym itu tuh motonya aku bikin House of Progress. Jadi kayak yang dimana orang yang benar-benar pengen achieve goalsnya mereka buat yang tubuh ideal kayak gitu, yang dari obes ke ideal atau dari yang kurus ke ideal. Itu kan juga ada juga kan yang dari yang orang kurus. Kayak aku pribadi, aku dari kurus Kak sebenarnya Kak. Dari kurus ya? Dari kurus banget bisa kayak begini. Oke, itu cita-cita tersendiri ya. Cita-cita masa depan dari seorang amin. Rahmat Firdaus ya. Jadi saingan Kokarim nanti. Halo Kokarim. Halo Kokarim, rekan kerja kita ya, rekan. Jadi mitra atau ajak kolaborasi aja Kokarim. Ya, kita collab. Oh iya, saya ucapkan selamat ya untuk Kokarim ya. Oh iya, baru istrinya baru lahiran, dapat anak cowok. Semangat ya. Penonton SSN, saat rekaman ini dilakukan ditemani tim kreatif Dedi Suhendra dan Afriandi ya. Kayaknya Dedi Suhendra ada yang mau ditanya. Silakan Ded. Ya, silakan Kak. Boleh. Ya, mau nanya terkait pola hidup sehat ala Rahmat gimana ya? Karena kan mengingat saat ini Kuala Muda banyak begadang, nongkrong-nongkrong di angkringan. Mungkin ada tips atau gimana sarannya gitu? Oke, silakan Rahmat langsung. Oke, kalau misalnya bahas masalah pola hidup ya Kak ya. Kalau ini saya pribadi ya, ini balik lagi saya pribadi kan ya. Ala Rahmat. Iya. Jadi kalau misalnya ini sebelum ini tuh saya menjelasin dulu, kalau kita mau jelasin mendetail banget sama anak-anak muda zaman sekarang harus berapa gram makan mereka nggak bakal. Iya pasti bosan. Ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi Kak, aku kayak gini. Kalau misalnya aku kan ada batasan kalori harian ya sebutannya kan ya. Jadi kalau misalnya dari pagi aku nggak makan nasi misalnya. Jadi aku masuk protein aja. Aku biasanya suka bikin jus dada ayam. Sama susu whey kayak gitu, sama buah juga kan. Jadi itu buat sarapan. Nah, kalau misalnya makan siang udah makan nasi banyak misalnya. Jadi buat malam aku bakal ngurangin nasi Kak. Oh gitu. Jadi kenyangin di lauk. Ya kayak kataku tadi. Sama kalau misalnya ini sama nyemil aku biasanya nyemil sore. Sore itu aku nyemilnya juga buah. Masuk serat entah itu buah, entah itu sayur kayak begitu. Jadi ada batasan. Kalau misalnya menurut aku pribadi, hari ini aku udah cukup makan nasi misalnya kayak begitu. Ya udah nasi berarti udah nggak lagi makan lauknya. Jadi atur sedemikian rupa ya. Iya. Benar. Kemudian tidurnya berapa jam? Kalau tidur tuh Kak tergantung ya Kak sama kesibukan orang masing-masing kan Kak ya. Kalau misalnya rata-rata lah ya. Ya, kalau misalnya kayak aku ngajar dari pagi jam 6 pagi aku udah di Okami, kelar ngajar tuh biasanya jam 9-an. Jadi kalau misalnya itu paling cepet aku tidur tuh jam 11, jam 12. Oke. Ya. Merokok nggak nih? Nggak, alhamdulillah nggak. Nah ini penonton SSN aman. Resep hidup ala Rahmat ya, resep hidup sehat ya. Oke, Dedi masih ada yang mau ditanya? Silakan Dedi. Cukup ya. Dan Rahmat mungkin melanjutkan pola hidup sehat tadi ya. Ada beberapa orang yang mengurangi kadar makanan garam. Ada orang yang kadang-kadang mengurangi minyak. Benar. Kemudian ada juga itu menurut Rahmat yang idealnya gimana? Kita harus tahu dulu Kak. Harus tahu dulu kadar harian kita tuh berapa. Misalnya harus gula. Dihitung, ya? Iya, misalnya kayak gula tuh kan 20 gram sehari. Kita butuhnya kan kayak begitu kan. Jadi setelah tuh kita harus
apalagi sekarang itu yang kayak bener-bener internet tuh kayak HP itu kan bener udah di tangan tiap hari kan, orang tuh pasti punya HP kan, jadi kita tuh harus searching juga kayak gitu tuh buat kalori harian tuh hitungannya kayak gimana, ini tuh kayak gimana. Jadi manfaatin buat teman-teman yang terutama yang muda yang mau mulai nge-gym, manfaatin HP bener-bener ya. Jadi kayak kita bisa cari tahu variasi gerakan kayak gimana benar-benar dari HP. Termasuk saya itu ya. Ya. Ini benar nggak lihat di YouTube dulu, lihat di IG ya. Kemudian tapi bentar Kak, sorry lanjut. Sebagai pengingat juga buat teman-teman yang biasanya suka nyari konten-konten gym, jangan mudah terpengaruh sama apa yang di HP. Jadi istilah tuh HP tuh pisau bermata dua kata orang, Kak. Ada positif dan negatif. Jadi kayak yang apa boleh dijelasin, Mas? Iya, jadi kalau misalnya kayak mungkin Kakak juga pernah lihat di Instagram tuh kayak ada lakukan gerakan ini untuk mengecilkan perut, ada kan? Ada. Kayak gitu. Nah, jadi jangan mudah terpengaruh kayak begitu. Jadi kalau misalnya mau ngecilin perut itu balik lagi dari pola makan, bukan dari yang kita sehari misalnya 1000 kali sit up, itu nggak ngaruh. Oke. Ya, jadi balik lagi ke pola makan. Kembali lagi ke Tuna Gym nih, saya tertarik ya, Mat ya. Sebenarnya usia berapa yang ideal untuk orang nge-gym itu ya, Mat? Untuk mulai. Iya, kalau misalnya untuk mulai, kalau aku sih sebenarnya kayak klien aku paling muda dari umur 12 tahun. 12 tahun ada ya? 12 tahun ada yang nge-gym. Jadi kalau misalnya untuk batasan, untuk limitnya tuh menurut aku nggak ada. Jadi nggak ada, ya banyak kok sekarang tuh yang kayak umur 60 tahun baru mulai ya? Ada juga yang ini kan yang baru mulai, salah satu yang udah 60 tahun dia masih tetap nge-gym kayak begitu kan. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya untuk klien yang masih kecil lah, ibarat SMP ya. Jadi istilah tuh programnya beda sama kita yang sekarang. Iya, jadi nggak bisa disamain. Iya, dari beban. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang SMP, kalau saran aku sih harus banyak di main pull up. Jadi istilah untuk merenggangin tulang rusuknya, bisa ngebantuin juga istilah untuk ngebantu buat tinggi berat badan. Iya, benar. Karena masih kalau 12 tahun masih masa pertumbuhan ya. Iya, jadi istilah tuh kita tuh ngebantu pertumbuhan dia juga kayak gitu. Mungkin jangan mempercepat mungkin ya pertumbuhan. Iya, ya? benar. Jadi soal tinggi badan dan sebagainya ya. Jangan sampai dikasih beban yang terlalu berat. Oke, itu untuk yang umur belasan. Ya. Kalau umur yang sudah yang 60 gimana, Man? Ada pola khusus tentunya ya? Malah kalau misalnya untuk mereka yang umurnya udah lanjut itu tuh, Kak, diharuskan main beban. Karena apa? Karena istilah tuh kalau misalnya kita main beban tuh menguatkan tulang mereka juga, Kak, kayak gitu. Iya. Jadi istilah tuh di umur yang itu tuh kalau mentor saya sih kemarin ngajarin, dia bilang katanya kalau misalnya ada klien yang umur misalnya 45 ke atas lah taruhlah itu, harus dibiasain main beban. Dengan dalam artian tanda kutip beban yang nyaman untuk mereka. Dan sesuai umurnya. Iya, sesuai umur. Jangan istilah tuh yang umurnya itu yang 100 kilo enggak gitu juga kan. Jadi istilah tuh untuk menguatkan tulang mereka di usia senja kayak begitu. Kalau misalnya kayak kita yang anak-anak muda itu tuh, kalau misalnya dari muda udah rutin nge-gym, pasti terlihat awet muda. Contoh misalnya kita ambil tuh Bang Ade Rai. Ya, dengan umur dia yang sekarang kan, yang badan dia masih kayak begini, benar-benar kelihatan awet muda. Oke, masih bersama Rahmat Firdaus ya di Lensa SN. Rahmat Firdaus sebagai seorang personal trainer di Okami ya. Kita ketahui bahwa Okami Fitness itu sebagai salah satu pelopor ya, bukan salah satu ya, pelopor ya. Powerlifting ya. Oh, powerlifting ya, benar. Di Sumatera ya. Itu obrolan kita bersama Kok Karim kemarin ya. Boleh minta pendapat Rahmat tentang powerlifting di Okami Fitness, silakan. Ya, nah jadi buat latihan powerlifting itu tuh, Kak, masih tabu lah di Palembang ibaratnya. Nah, jadi di sini Okami hadir benar-benar jadi wadah buat teman-teman yang mau nyobain, mendalamin kayak begitu untuk jadi powerlifter. Jadi di Okami benar-benar tempat yang pas untuk kalian yang mau nyoba. Oke, Rahmat pernah mencoba juga ya? Pernah nyoba. Tapi ya begitu kayaknya bukan ranah saya ya, Kak ya. Jadi saya fokus ke bodybuilding aja lah udah. Kak Agus juga pernah tertarik ya mencoba juga ya. Oke, Rahmat kembali lagi ke fitness ya. Kalau orang yang baru mulai fitness, apa yang harus dipersiapkan? Saran dari Rahmat. Kalau misalnya untuk baru mulai yang benar-benar baru mulai ya. Tiba-tiba dia tertarik pengen nge-gym, apa yang harus dipersiapkan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang mau pertama kali nge-gym, yang benar-benar dipersiapkan tuh adalah niat.
Pertama, karena aku pribadi aja Kak ya. Waktu itu kan aku sempat on off di gym waktu dari awal-awal waktu SMA. Jadi kayak jangan pernah mau diajak. Kalau bisa nimbulin niat tuh dari diri kita sendiri itu. Jadi yang dipersiapin tuh pertama mental, kedua sering-sering bertanya. Kalau misalnya kayak di Okami kan banyak PT-PT-nya, jadi jangan malu untuk bertanya. Misalnya mau pakai alat ini kayak gimana, kayak begitu. Jangan malu pokoknya. Nanti ketimbang salah ya. Iya, daripada salah cedera kan. Cedera ya. Oke ya, mengasihkan sekali ngobrol dengan Rahmat Firdaus ya, seorang VT. Best of the year ya. Best of the year 2023, insya Allah 2024 ini juga. Doain ya kayak. Keren ya. Dan biasanya untuk tamu podcast yang hadir kita berikan kesempatan untuk memberikan pesan, kesan atau harapan ya. Silakan Rahmat memilih yang mana nih? Kalau boleh sih harapan ya Kak ya. Harapan silakan Mat. Nah ini semenjak dari kita masuk ke tahun COVID kemarin, ya alhamdulillah aku ngerasain kayak rasa sadar diri masyarakat tuh udah bener-bener naik ya semenjak COVID kemarin kan. Jadi untuk menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga kesehatan, terutama kayak sekarang di Palembang alhamdulillah udah banyak gym-gym yang udah buka. Gym-gym ya yang kelas-kelas banyak ya sekarang ya. Udah menjamur lah ibaratnya kan, termasuk salah satunya Okami. Jadi kalau bisa sih mumpung fasilitas gym sekarang udah lengkap, jadi bener-bener manfaatin lah, bener-bener ini nggak apa-apa kita istilah tuh habis uang berapa buat investasi kita masa depan kayak gitu untuk kedepannya. Jadi untuk investasi masa depan ya. Iya benar, investasi kesehatan kita di masa depan kayak begitu. Ternyata itu sehat, dan ternyata sehat itu mahal. Mahal, benar. Tapi sakit lebih mahal lagi. Iya. Oke penonton SN, demikian obrolan hangat kita bersama VT Okami Fitness Rahmat Firdaus. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.